Kabupaten Batang. Perkenalkanlah, nama saya Luciana Erjianingsih sebagai coach dan rekan saya Dona Ratnasari sebagai koci dan rekan saya yang satunya Indah Nurul Hikmah sebagai observer. kami akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Yana? Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan Ibu Indah? Alhamdulillah, saya juga sehat, Bu Yana. Hari ini Bu Yana akan mendiskusikan topik penilaian di apakah sudah dengan alur IPA atau belum, dan bagaimana tujuan Bu Yana untuk memberikan dan merespon push. Dan ada 3 prinsip ya Bu. Yang pertama yaitu kemitraan, kemudian yang kedua yaitu proses kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi. Nah, saya akan bertanya mengenai pertanyaan tersebut. Yang pertama yaitu kompetensi push apa yang ingin dikembangkan pada puji Anda. Kompetensi yang ingin saya kembangkan yang pertama mengenai kehadiran penuh atau presence. Yang kedua, saya akan mendengarkan aktif dari kunci saya. Kemudian yang ketiga, memberikan pertanyaan yang berbobot. Seperti itu, Bu. Bagus sekali ya, Bu. Kemudian kompetensi mana yang akan dikembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi, Bu? Oke, kompetensi spesifik yang akan saya kembangkan. Yang pertama, saya akan mendengarkan aktif. Yang kedua, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Bagus sekali. Kemudian pertanyaan yang terakhir, indikator mana yang diinginkan oleh Ibu Yana dan apa tujuan untuk mengembangkan dengan pengembangan dengan tujuannya? Oke, sesuai dengan indikatornya ya Bu. Saya ingin kunci saya ini nantinya bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam penyelesaian permasalahannya. Seperti itu Ibu. Oh, baik, dan tadi demikian pertanyaan dari saya. Semoga observasi yang Anda lakukan dengan kunci tersebut nanti akan berjalan dengan lancar ya Bu. Iya, terima kasih ya Bu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Dona. Selamat pagi Bu Yana. Bagaimana kabar Ibu Dona pada hari ini? Kabarnya baik sih Bu, cuma Iya. saya itu sedang bingung ini Bu Yana. Oh, sedang bingung. Kalau Bu Yana ada waktu, boleh saya ngobrol sebentar Bu? Boleh sekali Ibu. Saya ada waktu kosong. Silahkan Ibu Dona, apa yang bisa saya bantu? Begini ya Bu ya, saya mau curhat ini Bu. Iya. Saya punya murid saya itu perempuan ya Bu. Dia rajin, berangkat terus, mendengarkan aktif. Dia juga tidak pernah, dia jarang sakit, jarang masuk sekolah seperti itu. Tapi ketika penilaian hasilnya itu selalu 0 Bu. Tidak pernah telurnya pecah. Nah ini, tapi yang lebih parah selain itu, dia itu memiliki gangguan telinga Bu Yana. Jadi telinganya itu mengeluarkan cairan sehingga berbau yang sangat menyengat, sampai dia dijauhi sama teman-temannya. Saya sendiri ini ya Bu ya, jujur ya, kalau pas berbau itu saya sendiri juga tidak tahan. Saya sempat heran sih sama guru yang sebelumnya, guru kelas 4 itu, bagaimana guru tersebut kok bisa melewati seperti ini, padahal baunya itu sungguh sangat tidak nyaman sekali. Oh iya Bu. Jadi berarti Ibu Dona itu kan di sini di kelas 5 ya Bu. Apakah Bu Dona sudah menanyakan kepada wali kelas 3 ataupun 4? Sudah Bu, saya sudah menanyakan. Nah itu saya itu bertanya sama wali kelas 4, apakah kejadian itu juga terjadi di tahun sebelumnya. Tapi memang ternyata betul Bu, juga sama kejadiannya, hanya saja frekuensinya itu lebih sering di kelas 5. Kalau di kelas 4 itu paling habis upacara, olahraga seperti itu. Tapi kalau di kelas 5 itu hampir setiap hari. Oh iya. Jadi saya itu sangat tidak tega itu Bu, anaknya itu kalau pembelajaran
mojok sendiri, disuruh apa-apa nggak berani, malu, karena kan merasa minder ya Bu ya. Terus saya juga sudah berusaha untuk menyarankan ini di atas meja saya itu saya berikan tisu itu Bu, supaya bisa dibersihkan 2 jam sekali, tapi juga kelihatannya tidak efektif, itu masih tetap aja bau. Saya sampai bingung, ini kasihan anaknya itu minder Bu. Oh iya, saya paham dengan apa yang dialami oleh Ibu Dona, bahwa Ibu Dona itu menginginkan agar anak tersebut nilainya yang tadinya 0 itu kan bisa meningkat seperti itu ya Bu, dan juga menginginkan bahwa anak tersebut nantinya telinga itu bisa sembuh. Betul. Dan tidak minder serta diterima oleh teman-temannya seperti itu Bu. Iya, saya itu kasihan sekali pokoknya kalau sudah mulai jam 11 itu pembelajaran juga terganggu. Saya tidak hanya kasihan sama anaknya, juga kasihan sama teman-temannya Bu. Iya, selama ini adakah upaya lain yang sudah Ibu Dona lakukan untuk membantu mengatasi sakit telinga tersebut Bu? Sudah Bu, saya sudah dengan sangat hati-hati sekali. Saya hati-hati berbicara sama kedua orang tuanya. Kan nggak enak ya Bu ya, takutnya menyinggung ya. Tapi demi anak tersebut supaya bisa sembuh ya Bu, saya bertanya baik-baik sama orang tuanya. Apa sih upaya dari kedua orang tuanya untuk yang sudah dilakukan untuk menyembuhkan anaknya? Itu saya sudah konsultasikan Bu. Oke, lalu bagaimana jawaban orang tuanya Bu? Sebenarnya menurut orang tuanya anak tersebut itu memiliki sakit telinga apa Bu? Kata orang tuanya, kata ibunya ini kata ibunya sudah diperiksakan Bu dan sudah diberikan obat, dan menurut orang tuanya ini hanya keluar cairannya itu ketika kepanasan atau kelelahan saja. Terus orang tuanya juga tidak menjelaskan secara rinci dia itu sakitnya apa. Jadi saya juga tidak bisa mencari tahu nanti sembuhnya bagaimana ya, karena tapi saya sudah bilang sama orang tuanya kalau memang tidak hanya kepanasan tapi juga sering keluar sendiri ketika sudah agak siang seperti itu, mungkin kelelahan itu. Iya. Selain dari orang tua, kira-kira Bu Dona itu bisa berbuat apa lagi demi menolong sakit telinga anak tersebut Bu? Jadi kalau misalnya Ibu Dona menjadi orang tua, kira-kira apa yang akan Ibu Dona lakukan? Kalau saya jadi orang tuanya anak seperti itu, Iya. jujur saja Bu, kalau saya punya anak seperti itu, saya akan berusaha dengan maksimal bagaimana anak tersebut bisa sembuh. Iya. Pokoknya saya mau sembuhkan, saya mau bawa ke dokter sampai telinganya itu tidak mengeluarkan cairan lagi, karena benar-benar ya Allah sangat-sangat mengganggu dan sangat-sangat kasihan anaknya. Iya. Dari jawaban tersebut, apa yang bisa Bu Dona lakukan untuk membantu anak itu sembuh dari penyakitnya Bu? Yang bisa saya bantu ya Bu ya, kira-kira kalau melihat dari lingkungan sekitar, karena dengan puskesmas, sekolahan juga bekerja sama dengan puskesmas, mungkin saya akan bekerja sama puskesmas itu Bu. Saya akan menghubungi puskesmas supaya bisa ditindaklanjuti. Mungkin nanti kan dari puskesmas bisa dirujuk ke THT ya Bu ya. Jadi ada, kalau sudah ke dokter THT kan ada penanganan secara optimal itu Bu. Iya, bagus banget itu Bu. Jadi nantinya kan bisa menggunakan BPJS seperti itu ya Bu, sehingga tidak memberatkan wali murid atas biayanya seperti itu Bu. Kemudian untuk nilai Bu yang tadinya 0, kira-kira penyebabnya itu apa Bu? Kalau nilainya 0 sih saya sudah, ya pertama kan saya sering bicara dengan wali kelas sebelumnya Bu. Iya. Kata wali kelas sebelumnya belum bisa membaca. Saya juga sudah observasi langsung sama anaknya, dan ternyata memang anaknya baru mengenal huruf saja belum bisa menggabungkan huruf menjadi suatu kata itu belum. Jadi mungkin pemahamannya untuk sebuah bacaan kan belum bisa. Apakah ada upaya dari Ibu Dona yang dilakukan agar anak tersebut itu bisa membaca Bu? Sudah Bu, saya sudah berusaha melakukan upaya. Saya melakukan pembimbingan secara individual sama anak tersebut karena saya tahu belum bisa menggabungkan suku kata ya Bu ya, jadi kata. Tapi ya itu Bu, saya merasa belum intensif karena memang yang berbau itu Bu, kalau istirahat kan anaknya juga minta istirahat. Jadi
ada yang intensif yang saya lakukan. Oke, kira-kira setelah Ibu melaksanakan upaya tersebut, Bu Dona kira-kira pernah mengajar di kelas berapa saja ya Bu? Saya pernah mengajar di kelas 2 awal-awal datang sini, terus saya juga pernah mengajar di kelas 1 Iya. 1 tahun. Setelah itu saya ditempatkan di kelas tinggi terus itu Bu Yana, 5, 6, 4, 5. Iya, seperti itu. Dari cerita Ibu tadi kan Ibu Dona pernah mengajar di kelas 1 ya Bu. Pengalaman apa saja untuk mengajari anak supaya cepat membaca lancar Bu? Misalnya strategi apa yang Ibu Dona lakukan? Pengalaman saya ya Bu ya, ketika saya mengajar di kelas 1 banyak sih strategi termasuk menggunakan kartu huruf, tapi yang menurut saya paling efektif cepat itu saya menggunakan buku lancar membaca tanpa dieja itu Bu. Itu kan ada tahap-tahapannya, menggabungkan kata, suku kata, terus menjadi kalimat. Nah seperti itu. Saya itu kalau di kelas saya anak membaca, dengan membaca juga anak menulis Bu. Jadi tidak hanya melihat, mengucapkan, tetapi juga tangan, pikiran juga ikut mengerjakan ya Bu ya. Jadi setelah anak itu di sekolahan saya lakukan seperti itu, juga di rumah saya kerjasama dengan orang tuanya. Jadi saya berikan, kalau kita bilang istilahnya PR lah kepada orang tua untuk mengecek anak membaca, juga untuk mendikte di rumah. Setelah itu saya cek satu-satu itu Bu. Setiap hari sekitar paling sebulan 2 bulan. Kalau anak-anak agak lambat ya 3 bulan itu anak sudah pada bisa baca Bu. Wah, bagus sekali Bu Dona, ini pengalamannya. Saya jadi malah belajar nih dari Bu Dona. Sebenarnya Bu Dona itu punya ide-ide yang cemerlang ya Bu. Tapi tadinya kan Bu Dona itu sempat bingung ataupun panik. Menurut Bu Dona, yang perlu dilakukan itu langkah-langkah yang pertama itu seperti apa Bu? Untuk mengatasi anak tersebut, langkah pertama mungkin saya akan menemui Bu Kepala Sekolah dulu. Karena kan saya harus ke puskesmas, saya minta rekomendasi sama Bu Kepala Sekolah biar tahu juga kejadian sama anaknya tersebut. Iya, hebat sekali Bu Dona, betul ya Bu. Jadi melibatkan kepala sekolah. Selanjutnya seperti apa Bu? Langkah selanjutnya setelah menghubungi Bu Kepala Sekolah, saya kan akan menghubungi puskesmas Bu. Iya. Menghubungi puskesmas, nanti kalau sudah ada tindakan dari puskesmas, penanganan anak tersebut seperti apa, dan baru saya menghubungi wali muridnya, orang tuanya. Saya akan pokoknya mengawal, memberikan motivasi kepada wali muridnya, orang tuanya supaya menyembuhkan anaknya sampai betul-betul tuntas ini. Oke, hebat sekali Ibu Dona. Saya juga ikut bersemangat ini Bu. Kira-kira setelah ini kapan Ibu akan melaksanakan dan menemui kepala sekolahnya Bu? Saya akan menemui Bu Kepala Sekolah setelah secepatnya saja Bu Yana. Setelah ngobrol sama Bu Yana ini, saya mau menghubungi Kepala Sekolah Bu. Setelah itu bisa menghubungi langsung ke puskesmas setelah dapat surat rekomendasi. Oke Bu, ya Allah, sampai saya terkini Bu ya, senang sekali. Kemudian untuk bagian yang tadi belum bisa membaca Bu, nah itu kapan kita eksekusinya Bu? Seperti apa? Kalau untuk bagian lancar membaca, saya mau itu dulu Bu Yana. Saya mau mencari bukunya dulu karena saya kan di kelas 5 sudah tidak memegang buku itu lagi. Ada di kelas 1, saya cari dulu kalau sudah ketemu, atau nanti saya cari di rumah, saya yang pasti punya. Setelah ketemu, nanti saya akan membuat jadwal pembimbingan rutin sama anak tersebut supaya lebih intensif ya kan. Kalau sudah disembuhkan juga, kalau diobati lah, masih diobati juga kan tidak berbau itu Bu ya. Mungkin saya bisa lebih intensif ya setelah pulang pembelajaran atau selesai pembelajaran seperti itu. Oke, salut sekali dengan Ibu Dona. Semangat ya Bu Dona ya. Saya yakin nantinya itu Bu Dona bisa membantu anak tersebut menjadi anak yang ceria kembali, kemudian diterima dari lingkungan dan teman-temannya, dan anak tersebut nantinya bisa membaca lancar. Saya juga mendoakan dan menyemangati. Nanti boleh ya Bu, saya tanya-tanya kembali tentang permasalahan ini sesuai dengan rencananya Ibu Dona ya. Tentu Bu, nanti misal ada kendala saya juga akan ngobrol lagi sama Bu Yana ini nanti ya. Seperti apa nanti solusinya bisa dibicarakan bersama ya Bu ya. Semoga rencananya lancar dan berjalan dengan baik. Mungkin itu saja Bu ya dari saya. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
proses sudah baik, alur tirta sesuai, Ibu Yana juga sudah berusaha menggali pada Bu Dona, Koci sudah sesuai dengan prinsip. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan sama Bu Yana kaitannya dengan Koci yang perlu dilakukan. Yang pertama yaitu apa saja yang sudah dilakukan saat Bu Yana menjadi Koci? Iya, yang sudah saya lakukan sesuai dengan alur tirta ya Bu. Saya menanyakan tujuan identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab sehingga alur tersebut bisa membuat Koci saya menemukan solusinya Bu. Ya, benar sekali Bu. Kemudian kompetensi apa lagi yang ingin Bu Yana kembangkan? Kompetensi yang akan saya lakukan yaitu dengan lebih memahami Bu, dengan lebih memahami proses sehingga saya bisa melakukan coaching yang lebih baik lagi Bu. Bagus sekali Bu. Demikian pertanyaan dari saya. Semoga Ibu bisa menjadi coaching yang baik dan bisa menyalurkan kepada rekan sejawat yang lainnya. Oke, terima kasih Bu Indah. Sama-sama Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Indah. Apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Dona. Alhamdulillah kabar saya baik Bu. Bu Dona bagaimana? Alhamdulillah baik, Bu Indah. Pada kesempatan kali ini saya akan mendiskusikan kepada Bu Indah tentang rubrik penilaian. Apakah nanti ketika Bu Indah melaksanakan coaching, kegiatan coaching sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Lalu bagaimana Bu Indah memberikan respon kepada coaching? Dan saya akan memberikan 3 prinsip penilaian Bu Indah. Yang pertama adalah prinsip kemitraan, yang kedua yaitu proses kreatif, yang ketiga memaksimalkan potensi. Nah, saya akan bertanya dulu sama Bu Indah ya. Yang pertama Bu, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan pada waktu Bu Indah melaksanakan coaching? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama present Bu, jadi kehadiran penuh. Kemudian yang kedua mendengarkan secara aktif dari cerita coaching tersebut. Dan yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot tentunya Bu. Oke, bagus sekali Bu Indah. Yang kedua, kompetensi mana yang spesifik yang ingin dikembangkan Bu Indah ketika Bu Indah menjadi coach ini? Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan secara aktif dari cerita atau keluh kesah dari coaching. Kemudian yang kedua memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, bagus. Yang ketiga, indikator mana yang diinginkan oleh Bu Indah dan apa tujuan dari pengembangan indikator tersebut Bu? Saya ingin coaching saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya Bu, atau menemukan langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahannya. Oke, bagus sekali Bu Indah. Silahkan Bu Indah melakukan kegiatan coaching. Saya akan mengobservasi Bu Indah. Semoga kegiatannya berjalan dengan lancar. Itu ya Bu Indah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dona. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Yana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Indah. Apa kabar hari ini? Sehat-sehat semua Bu? Alhamdulillah ya Bu, sehat. Bagaimana dengan Ibu Indah? Alhamdulillah sehat. Tapi saya amati hari ini Bu seperti kurang bersemangat dan gak seceria biasanya ya Bu. Iya Bu. Kalau boleh tahu, kira-kira apakah ada masalah? Iya Bu, sebenarnya saya itu ada masalah sedikit ya Bu ya. Saya ingin menyampaikannya kepada Ibu Indah. Kira-kira Ibu Indah ada waktu atau tidak Ibu? Insya Allah ada waktu Bu Yana, dan jangan sungkan. Itu tidak mengganggu waktu saya sama sekali. Iya Bu, jadi begini Bu, perasaan saya itu tidak tenang Bu hari ini. Tidak tenang, kemudian pikiran saya juga belum tenang, seperti itu Ibu. Jadi apa saja yang bisa saya bantu Bu untuk mengatasi ketidaknyamanan Ibu dan tidak ketenangan pikiran Ibu, dan kira-kira apa yang Bu Yana harapkan dari hasil pembicaraan kita ini?
saya mengharapkan saya itu setelah berbicara dengan Ibu Indah, Ya. perasaan saya kembali tenang Bu, kembali ceria kembali seperti itu Bu. Baik. Kira-kira masih ada yang lain yang ingin Ibu dapatkan? Iya, saya berharap nanti setelah saya bercerita keluh kesah saya mendapatkan solusinya dari diri saya sendiri dengan bantuan Ibu Indah Bu. Oke. Semoga kita nanti akan bisa mendapatkan pemecahan dari Iya. permasalahan yang Bu Yana alami ya. Iya Bu. Jadi permasalahannya seperti apa Bu? Silahkan coba diceritakan. Jadi seperti ini Bu. Waktu kemarin saya disupervisi Bu Ya. di kelas saya. Kemudian saya itu masalahnya sih hanya sepele ya Bu sebenarnya. Kemudian saya itu ditegur mengenai pembelajaran yang tidak memanfaatkan alat peraga seperti itu Bu. Oh, teguran bagaimana Bu? Lalu kira-kira apa yang membuat Bu Yana itu mendapatkan teguran tersebut? Ya itu tadi Bu, saya itu masalahnya kan tidak serius ya Bu ya. Ya. Saya mendapatkan teguran mengenai alat peraga Bu yang tidak saya terapkan di dalam kelas Bu. Oh, gitu ya Bu. Tidak serius seperti apa ya Bu? Seperti Bapak pengawas itu mengkritik saya Bu tentang alat peraga Bu. Berarti proses mengajar yang bagaimana Bu, yang alat peraga seperti apa yang Bu guru itu dinilai kurang bisa mengelola kelas dengan baik, atau seperti apa alat peraga yang menjadi alasan Bapak pengawas itu sehingga sampai kritik seperti itu. Iya Bu, jadi sepertinya itu Bapak pengawas itu merasa keberatan Bu melihat dengan cara saya mengajar tidak menggunakan alat peraga Bu. Lalu bagaimana tanggapan Bu Yana sendiri terhadap respon dari Bapak pengawas tersebut? Saya menyampaikan kepada beliau bahwa saya tetap mengacu pada kurikulum. Saya hanya menggunakan benda-benda konkret yang ada di sekitar saya Bu. Jadi menurut beliau mungkin kurang menyenangkan seperti itu Bu, dan agak kurang berkenan seperti itu Bu. Oh iya, saya paham Bu. Jadi masalahnya begitu. Selama ini kira-kira ya Bu, kira-kira apa saja yang sudah Ibu Yana lakukan di dalam kegiatan proses pembelajaran di dalam kelas dalam saat Bu Yana mengajar? Saat saya mengajar, saat itu saya menggunakan benda-benda yang ada di sekitar Bu. Mungkin menurut pengawas itu kan kurang menyenangkan dan kurang memenuhi syarat dalam materi saya ajarkan seperti itu Bu. Jadi siswa-siswa saya itu kurang senang Bu dalam menerima materi Bu. Oh begitu. Lalu Bu, mengapa Bu Yana itu tidak menggunakan alat peraga untuk memberikan rasa senang dan semangat belajar kepada siswa? Alasannya apa Bu? Karena menurut saya itu menggunakan benda konkret yang ada di sekitar itu sudah cukup Bu. Walaupun saya sesuai dengan kurikulum yang ada, tetapi karena saya tidak menggunakan alat peraga, mungkin Bapak pengawas kurang berkenan Bu. Oh sebenarnya itu bagus Bu. Kemudian soal output menurut Ibu bagaimana hasilnya? Saat Bu Yana itu mengajar menggunakan benda-benda konkret yang tadi Bu Yana sampaikan itu ya, seperti yang kita ketahui bersama bahwa karakter dan profil pelajar para murid itu beragam, dan belajarnya pun juga berbeda-beda. Iya Bu ya. Kenapa saya tidak berpikir yang seperti itu ya Bu ya? Ya. Seharusnya kan betul ya Bu, saya harus menggunakan alat peraga untuk mengacu anak itu lebih mudah untuk berpikir seperti itu ya Bu ya. Makanya itu Bu kurang maksimal dalam nilainya Bu. Nah itu Bu Yana, pentingnya alat peraga sebagai media belajar siswa. Mungkin harapan dari Bapak pengawas kemarin adalah seperti itu Bu, supaya Ibu menggunakan media belajar yang menarik untuk menarik siswa itu belajar di dalam kelas. Oh iya Bu, terima kasih Bu. Jadi saya harus menggunakan alat peraga sesuai dengan materi ya Bu ya. Iya Bu, bercerita sekarang setelah bercerita ini bagaimana perasaan Ibu ya? Alhamdulillah sih saya merasa agak tenang ya Bu ya. Kemudian saya juga merasa nyaman, tetapi ada salah satu ini Bu yang mengganjal pada saya. Kemudian itu juga membuat saya kepikiran terus, pekerjaan saya menjadi terbengkalai, seperti itu Bu. Oh, kira-kira Bu ya, Iya. yang membuat Ibu itu masih merasa sedikit resah selama ini itu apa?
Yang membuat saya resah itu, saya takutnya kalau pengawas tadi itu menyampaikan masalah saya itu kepada kepala sekolah saya, Bu. Nah, kira-kira nanti kalau ada permasalahan seperti itu, ibu kepala sekolah akan memanggil saya atau tidak ya, Bu ya? Iya, jadi jika saya boleh menyimpulkan ya Bu, yang membuat Bu Yana itu merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu. Iya. Karena Bu Yana tidak menggunakan alat peraga Iya. sebagai media belajar. Iya. Dan ketika pengawas itu memperingatkan Ibu Yana memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas mungkin merasa tersinggung. Iya. Lalu kemudian karena rasa tersinggung itu takutnya menyampaikan kepada kepala sekolah. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, kira-kira nanti kalau pengawas sudah tahu tentang permasalahan ini, saya dipanggil oleh kepala sekolah atau tidak ya, Bu ya? Jadi gini Bu, kalau menurut saya untuk masalah ini Bu Guru bisa merefleksikan dan mempersiapkan diri saja. Iya. Jika nantinya misalkan Ibu Yana itu dipanggil dan ditegur oleh kepala sekolah, Ibu sudah siap untuk menjelaskan dari masalah yang sebenarnya terjadi. Dan saya yakin kok Bu, pasti beliau nanti juga akan menyampaikan hal-hal positif sehingga dapat menambah semangat Bu Yana dalam mengajar tentunya. Oh iya, Bu. Mudah-mudahan ya, Bu ya. Ya, nah sekarang Bu, jadi selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas bersama tadi, lalu apa rencana Bu Yana selanjutnya? Rencana saya yang pertama itu saya akan menemui kepala sekolah, Bu. Saya akan menanyakan itu, Bu, bagaimana sih cara mengajar yang baik, cara menggunakan alat peraga, dan saya akan menemukan solusinya. Media-media apa saja yang akan saya gunakan di dalam kelas, Bu? Gitu. Ya Bu, sebuah rencana yang sangat bagus tentunya itu ya Bu. Ya, Bu. Lalu kira-kira apakah masih ada hal lain yang akan Ibu lakukan? Selanjutnya saya akan menemui pengawas, Ibu. Saya akan meminta maaf atas kekurangan saya dalam pembelajaran tidak menggunakan alat peraga tadi. Kemudian saya juga minta bimbingan kepada Bapak pengawas tadi untuk memberikan solusi saya juga untuk alat peraga, bagaimana menggunakan alat peraga yang kreatif, inovatif, menyenangkan, seperti itu untuk siswa, Iya, Bu. betul sekali, bagus Bu. Terus kemudian Bu, bagaimana dengan proses kegiatan belajar mengajar Ibu Yana selanjutnya? Oke, selanjutnya saya akan menggunakan alat peraga, Bu, yang kreatif, inovatif. Saya akan membuat alat peraga sesuai dengan materi-materi, tidak lagi dengan hanya menggunakan benda-benda konkret yang ada, supaya nanti anak tersebut nilainya meningkat, kemudian masuk ke dalam kelas itu sangat senang menerima materi yang saya ajarkan, seperti itu sesuai dengan kebutuhan murid, Bu. Wah, subhanallah Bu Yana, luar biasa. Langkah penyelesaian yang Ibu ambil itu sudah sangat bagus sekali Bu. Saya setuju dengan itu. Oke, alhamdulillah ya Bu, syukur. Jadi perasaan saya itu sekarang menjadi tenang, nyaman, dan tidak merasa resah lagi Bu, karena sudah bercerita dengan Ibu Indah ya Bu ya. Kemudian saya juga takutnya nanti kalau tidak diselesaikan juga masalahnya menjadi melebar, seperti itu Bu. Iya, alhamdulillah saya juga merasa senang dan sangat bersyukur Bu Yana. Pada akhirnya Bu Yana sudah merasa lega ya Bu dengan bercerita dengan saya, berbagi pengalaman, berbagi cerita. Terus dari yang sudah Bu Yana rencanakan tadi, Iya. komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu Bu? Kemudian adakah batasan dan deadline waktunya? Mengenai hal itu saya akan secepatnya Bu eksekusi langsung tatap muka dengan Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Pengawas tadi Bu, membicarakan mengenai hal-hal yang cara pembuatan alat peraga yang baik Bu dan benar, seperti itu Bu. Kemudian saya juga akan berkolaborasi dengan teman saya Bu. Ya, bagus sekali ya Bu Yana, terima kasih. Lalu selanjutnya Bu, dukungan yang kira-kira Ibu Yana butuhkan untuk melaksanakan komitmen Ibu Yana tersebut itu apa?
dukungan dari teman sejawat saya Bu yang ada di kantor. Itu kan ada teman saya yang ahli IT Bu, Ya. namanya Ibu Tia. Saya juga akan berkolaborasi dengan teman saya. Kemudian saya akan memberikan alat peraga yang kreatif, inovatif. Anak-anak menjadi senang, antusias dalam menerima materi pelajaran dari saya. Seperti itu Bu. Wah, ide bagus sekali tuh Bu Yana. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya Bu. Iya. Dan Ibu Yana juga dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang, yang nyaman, tidak gelisah lagi ya Bu. Iya Bu, terima kasih ya Ibu Indah. Sama-sama. Saya sudah mencurahkan keluh kesah saya terhadap Ibu Indah. Ibu Indah sudah memberikan waktu yang kosong untuk saya menyampaikan beberapa permasalahan ini Bu. Terima kasih ya Bu ya. Amin ya rabbal alamin. Ya Bu, sama-sama. Saya juga senang bisa memberikan atau paling tidak memberikan ketenangan kepada Bu Yana. Iya, terima kasih ya Bu. Semoga kami bisa menjadikan teladan untuk murid-murid yang baik ya Bu ya. Amin. Kalau begitu saya cukupkan sampai di sini ya Bu ya permasalahannya. Semoga Iya. saya bisa melaksanakan sesuai dengan rencana saya. Iya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Dona. Selamat Bu Indah, sudah selesai melakukan coaching ya. Iya, Nah, Bu Indah, ketika tadi melakukan coaching, ketika menjadi coach ya, apakah sudah sesuai dengan apa yang Bu Indah harapkan? Alhamdulillah sudah sesuai Bu dengan yang saya rencanakan. Oke, apa saja yang sudah dilakukan Bu Indah coba ketika Bu Indah menjadi coach? Yang sudah saya lakukan ketika saya menjadi coach, coaching alur tirta Bu. Jadi tujuan identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab sehingga alur tersebut bisa membuat coaching menemukan solusi permasalahan dan juga termasuk solusinya. Oke, betul itu Bu. Tadi yang saya observasi Bu Indah, saya bisa menyimpulkan ya Bu, bahwa prosesnya sudah sesuai dengan alur tirta. Betul, ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Bu Indah juga sudah berusaha untuk menggali potensi dari coaching sehingga bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Juga sudah ada proses prinsip ya, 3 prinsip tadi, kemitraan ada, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Lalu Bu Indah, apa kompetensi lagi yang ingin Bu Indah kembangkan selama nanti Bu Indah menjadi coach? Kompetensi yang ingin saya kembangkan atau yang ingin saya lakukan dengan cara lebih memahami lebih memahami lagi proses kita Bu. Jadi sehingga saya bisa melakukan coaching yang lebih baik lagi. Oke Bu Indah, selamat ya Bu Indah. Semoga Terima kasih, kedepannya kita bisa menjadi coach yang baik lagi. Iya, dan tentunya. melakukan kegiatan coaching lagi supaya bisa lebih ahli lagi dalam menjadi Iya, coach ya Bu. Bu ya. Oke, terima kasih Bu Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dona. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Yana. Iya, selamat pagi Bu Dona. Bagaimana kabarnya Ibu Dona? Alhamdulillah baik. Oke. Iya Bu, di sini saya akan mengobservasi nanti Ibu melakukan coaching terhadap Ibu Indah ya Bu ya. Iya. Oke, saya di sini membawa beberapa rubrik penilaian. Nanti apakah Ibu itu sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian saya ingin melihat bagaimana respon Ibu, apakah Ibu juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach Anda. Kemudian di sini saya akan menilai dari 3 prinsip Ibu. Yang pertama kemitraan, yang kedua proses kreatif, yang ketiga memaksimalkan potensi. Nah, adapun pertanyaannya yang pertama Ibu, kompetensi apa yang akan dikembangkan pada coach Anda Bu? Kompetensi yang akan saya kembangkan pada coaching saya kali ini sebagai coach yaitu yang pertama adalah presence Bu. Kehadiran penuh ya Bu ya, Iya. mendengarkan apa yang
kunci saya sampaikan nanti. Yang kedua, saya akan mendengarkan aktif dari semua yang dikatakan dari kunci saya. Lalu yang ketiga, saya akan mencoba untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Bagus sekali Ibu. Kemudian yang kedua, kompetensi mana yang akan dikembangkan secara spesifik Ibu saat Ibu melakukan observasi? Saat melakukan. Betul lah. Masuk sih Bu, Saat melakukan, ya enggak lah, saya enggak observasi saat melakukan coaching. Ya Allah. Lanjut lagi. Oke Ibu, pertanyaan yang kedua. Saya baleni aku mulai ibu dong, yuk. Oke Ibu, yang pertanyaan kedua, kompetensi mana yang akan dikembangkan secara spesifik saat Ibu melakukan coaching? Saat saya melakukan coaching yang akan saya kembangkan secara spesifik, yaitu yang pertama adalah mendengarkan aktif itu Bu. Yang kedua, saya akan memberikan pertanyaan berbobot yang mana bisa menggali potensi ide baru dari kunci saya tersebut untuk menemukan solusinya sendiri. Oke, bagus sekali Bu. Kemudian ini yang pertanyaan terakhir ya Bu. Indikator mana yang ingin dikembangkan oleh Ibu dan apa tujuannya saat melakukan coaching Ibu? Indikator yang sangat ingin saya kembangkan yaitu saya ingin sekali untuk bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot ini Bu, karena dari pertanyaan tersebut akan mampu menggali potensi, menemukan ide-ide baru dari coach tersebut sehingga coach tersebut bisa menemukan solusinya sendiri Bu dari permasalahan. Oke, terima kasih Bu. Itu tadi pertanyaan dari saya Ibu. Selanjutnya saya akan mengobservasi Ibu saat melakukan coaching dengan Ibu Indah. Semoga berjalan dengan baik ya Bu. Amin. Ya, selamat melakukan coaching Ibu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Dona. Sepertinya sedang tidak sibuk ya Bu. Bisa minta waktunya sebentar Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Indah. Iya Bu, saya tidak sibuk ini sambil menunggu waktu Kakak Kis setengah jam lagi. Ada apa ya Bu Indah? Wajahnya kok kelihatannya agak punya pikiran ini. Betul Bu, saya itu memiliki seorang murid Bu yang unik. Dia itu nilainya rendah terus, bahkan selalu di bawah KKTP. Meskipun anak tersebut itu selalu memperhatikan saat pelajaran di kelas, bahkan dia itu jarang sekali sakit Bu. Jadi Bu Indah punya murid, anaknya itu berangkat terus, rajin, tapi nilainya tidak tuntas ya Bu ya di dalam KKTP. Iya sih Bu, saya itu tahu anak tersebut itu lemah dalam berpikir. Solusinya gimana ya Bu agar anak tersebut itu nilainya bisa meningkat? Jadi di sini Bu Indah menginginkan bahwa murid tersebut itu bisa nilainya meningkat ya. Paling tidak ya bisa tuntas di dalam belajar ya Bu ya, di dalam KKTP-nya. Iya Bu, nah itu saya masih bingung. Gini Bu Indah, apakah ada faktor penyebab lain selain anak tersebut rendah di dalam berpikir atau lemah di dalam berpikir? Apakah ada faktor-faktor lain yang menurut Bu Indah? Ada Bu, anak tersebut itu belum lancar membaca. Bahkan ketika membaca itu pelan dan seringkali malah dieja Bu. Jadi apa mungkin itu juga yang menjadi penyebab anak tersebut kesulitan dalam memahami materi pelajaran yang saya sampaikan ya Bu? Bisa jadi sih Bu seperti itu. Apakah ada upaya dari Bu Indah agar anak tersebut lancar membaca Bu? Sudah Bu, saya sudah mengajari secara individu. Kemudian, tapi anak tersebut itu juga tidak bersemangat, hanya dia jarang sekali merespon apa yang saya sampaikan Bu. Jadi Bu Indah sudah pernah melakukan pembimbingan secara individual ya Bu ya, tetapi hasilnya juga masih belum intensif karena anak tersebut tidak bersemangat ya Bu ya. Dan menurut Bu Indah ini, bagaimana keadaan anak tersebut Bu kalau di dalam sebuah pembelajaran atau ketika Bu Indah melakukan sebuah kegiatan tertentu, anak tersebut itu mengikuti pembelajarannya seperti apa Bu? Apakah antusias atau malah sebaliknya? Anaknya seperti tidak semangat yang tadi saya sampaikan itu, diam saja ketika mengikuti pelajaran. Anaknya juga malas belajar, kemudian
yang saya tahu ya Bu, di rumah itu adanya main HP saja. Sepertinya juga keluarganya itu kurang mendukung anak-anak dalam belajar. Padahal mungkin kalau punya semangat dan mau belajar, mungkin nilainya dapat meningkat lagi Bu. Pernah tidak ya Bu Indah melihat anak tersebut tiba-tiba anak tersebut antusias, jadi dari tadinya yang pasif jadi bersemangat di dalam belajar Bu? Pernah nggak ada kejadian seperti itu Bu? Pernah Bu. Pernah. Ketika pelajaran olahraga. Selain itu juga, selain pelajaran olahraga, saya juga sering melihat anak itu ceria ketika saya mengadakan atau melakukan kegiatan permainan di dalam kelas. Iya. Sedangkan jika saya kemudian kembali menyuruh anak tersebut untuk mengerjakan sesuatu yang berkaitan dengan berpikir, anak tersebut kembali kembali pasif lagi Bu. Begitu ya Bu Indah ya. Jadi kalau dari yang Bu Indah sampaikan itu ada 3 faktor ini Bu, menurut saya yang menyebabkan anak tersebut nilainya rendah. Selain anak tersebut lemah di dalam berpikir Bu, yang pertama yaitu anak tersebut kurang lancar membaca ya Bu ya, masih dieja. Yang kedua yaitu kurangnya motivasi dari anak tersebut sendiri. Terus yang ketiga adanya kurangnya juga dari perhatian dari keluarga, dukungan dari keluarga untuk memotivasi anak tersebut untuk belajar. Dari ketiga hal tersebut ini ya Bu Indah, menurut Bu Indah apa dulu yang penting dilakukan dulu Bu untuk memperbaiki nilai anak tersebut? Berarti yang utama ya Bu? Yang paling utama. Kalau menurut saya yang paling utama itu adalah motivasi Bu. Jadi jika anak sudah senang belajar, maka dengan sendirinya mungkin akan mau belajar membaca, sehingga bisa meningkatkan kemampuan dalam menerima materi pelajaran yang saya sampaikan. Betul Bu. Berarti motivasi intrinsik, menumbuhkan motivasi intrinsik lebih dulu. Memulai dari diri dulu ya Bu Indah ya. Nah, kira-kira ini Bu Indah, untuk menumbuhkan motivasi intrinsik dari anak tersebut itu apa yang bisa dilakukan ya Bu? Kalau menurut saya berencana akan melakukan segitiga restitusi Bu. Saya akan menerapkan segitiga restitusi kepada anak tersebut agar anak tersebut itu bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Dengan begitu anak itu akan memiliki tanggung jawab sendiri untuk belajar. Oh, bagus sekali itu Bu, dengan segitiga restitusi ya Bu ya. Tapi ini Bu, yang untuk kegiatan anak yang belum lancar membaca ini Bu, kira-kira strategi apa sih Bu yang sudah dilakukan Bu Indah untuk mengatasi hal tersebut? Saya menggunakan teks bacaan Bu, sehingga dengan begitu sekalian agar anak tersebut bisa memahami pelajaran yang saya sampaikan. Bu Indah sudah menggunakan buku teks pelajaran yang dipakai di kelas berarti yang setiap harinya ya Bu ya. Menurut Bu Indah ini Bu, adakah buku yang lain ini Bu yang lebih menarik supaya minat anak tersebut bisa tumbuh ketika saya ingin belajar membaca? Menurut Bu Indah ada nggak itu buku yang lain? Ada, selain buku pelajaran yaitu saya menggunakan buku cerita ya Bu. Di perpustakaan kan ada banyak sekali buku cerita. Jadi saya juga menggunakan buku berjenjang Bu. Ada di sekolahan. Ada di sekolahan, di perpustakaan kan sudah disediakan. Jadi mungkin kalau saya pakai itu, anak lebih senang membaca karena ada bantuan gambar yang menarik. Bahkan bisa digunakan sesuai dengan kemampuan anak itu Bu. Mantap, dengan buku berjenjang ya Bu ya. Jenjangnya dari jenjang yang level yang bawah sampai level yang sudah bisa membaca dengan lancar. Betul. Sekaligus dengan belajar membaca banyak belajar membaca, maka akan lebih bisa memahami isi daripada sebuah pelajaran itu Bu. Saya jadi ikut senang ini Bu Indah. Saya sharing sama Bu Indah seperti ini. Nah, untuk langkah-langkahnya ini Bu, setelah Bu Indah memikirkan hal-hal solusi-solusi seperti itu, langkah-langkah apa yang mau dilakukan Bu Indah ini dari awal? Seperti apa yang mau
dilakukan Bu Indah dulu? Langkah yang saya akan lakukan yang pertama yaitu saya akan mempraktekkan segitiga restitusi dulu ya, yang tadi saya sampaikan sama Bu Dona itu ya. Kemudian juga akan memberikan bacaan yang menarik pada anak tersebut agar senang membaca, Bu. Juga mau menghubungi orang tua untuk bersama-sama memantau, mendukung anak belajar di rumah. Jadi anak tersebut tidak hanya belajar di sekolah, tapi orang tua juga mendukung agar kita bisa sama-sama mengantarkan anak tersebut lebih baik lagi. Duh, bagus sekali idenya ini ya, Ya, Bu, kerjasama dengan orang tua. Bekerjasama dengan orang tua juga. Kira-kira kapan ini Bu mau dilaksanakan semua ide-idenya, langkah-langkahnya itu, eksekusinya kapan ini? Lebih cepat lebih baik ya, Bu. Oh, Jadi iya. mulai Betul, besok, betul. Bu. Mulai Oh, besok besok? iya, Wah. mulai besok Mantap. saya akan membuat jadwal penerapan segitiga restitusi terlebih dahulu terhadap anak tersebut. Saya juga akan membuat jadwal pendampingan individu sampai anak tersebut lancar membaca, Bu. Waduh, iya betul. Ya, kalau membacanya itu apa namanya, kegiatan membacanya akan saya buat saja jurnal membaca, Bu. Seluruh murid satu kelas jadinya. Seluruh murid satu kelas saja supaya semua murid itu rajin membaca buku-buku cerita yang sudah saya sediakan. Dan juga supaya anak tersebut tidak merasa itu merupakan kewajiban. Jadi itu menimbulkan anak seluruh kelas itu merasa itu adalah kewajiban semua murid. Jadi tidak merasa anak tersebut sendirian. Oh iya, jadi dia itu tidak, bukan saya saja yang disuruh, Iya. tapi semuanya juga punya tanggung jawab yang sama ya Bu Iya. ya. Oke, bagus sekali, mantap itu Bu. Sebetulnya Bu Indah itu punya ide yang bagus itu Bu untuk menyelesaikan masalah atau solusi permasalahannya sendiri. Cuma mungkin agak masih bingung, ada yang nggak ada yang diajak sharing ya. Iya, Bu, Bu, ya. betul sekali. Semoga nanti kedepannya Bu Indah bisa melaksanakan yang sudah direncanakan dengan baik dan bisa memperbaiki nilai anak tersebut. Dan jangan lupa ya Bu ya, nanti kalau sudah melaksanakannya, sudah ada hasilnya, saya dikabari lagi hasilnya seperti apa, anak tersebut perkembangannya bagaimana. Iya, Bu. Oke. Ya, alhamdulillah ya Bu, saya senang beban saya ini loh Bu bisa berkurang. Meskipun belum utuh dan nanti semoga hilang setelah anak tersebut berhasil tuntas dalam belajar. Bahkan siapa tahu bisa lebih pintar dari yang saya kira, Bu. Amin, semoga saja ya Bu Indah. Iya, terima kasih sekali Bu Dona. Oke, sudah ini Bu? Iya, Bu. Sudah cukup. Oke, saya tak pergi ke kaki dulu ya Bu ya. Ya, Bu, sekali lagi terima kasih Sama-sama, dan Bu. monggo untuk bisa melanjutkan kegiatan selanjutnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu Dona barusan sudah melakukan kucing ya Bu Iya. ya. Yang saya tanyakan apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum Ibu? Alhamdulillah semua sudah sesuai dengan rencananya saya Bu. Iya. Kalau untuk alur tirta, saya sudah sesuaikan dengan alur tirta Bu. Alur tirta kan yang awalnya dari tujuan, saya sudah menyimpulkan tujuan, lalu ada juga identifikasi dari permasalahan tersebut, lalu juga ada rencana aksi, yang terakhir adalah tanggung jawab dari coach untuk melakukan apa yang sudah direncanakan. Iya, jadi bisa saya simpulkan ya Bu ya, prosesnya itu sudah baik, sudah sesuai dengan alur tirta, kemudian sudah berusaha menggali pertanyaan yang berbobot kepada Kuci ya Bu ya, kemudian sudah sesuai dengan prinsip kemitraan, prinsip proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Iya, lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Bu. Yang kedua, apa saja yang sudah dilakukan saat Kuci Bu? Yang sudah saya lakukan Iya. saat coaching tadi Iya. ya Bu ya, saya sudah melakukannya sesuai dengan alur tirta tadi Bu. Dan Iya. sudah saya sampaikan dari tujuan, dari identifikasi, rencana aksi, juga termasuk dengan tanggung jawab. Saya juga sudah berusaha untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu Bu, supaya bisa menggali potensi atau ide dari coaching, sehingga coachingnya tadi bisa menyelesaikan masalahnya. Oh iya, bagus sekali Bu. Sudah lengkap ya Ibu Iya. ya. Kemudian yang terakhir ini Ibu. Kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan Bu saat Anda menjadi coach?
Kalau kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin terus ini Bu belajar untuk menggali atau mencari pertanyaan-pertanyaan berbobot, karena dari pertanyaan berbobot tersebutlah bisa muncul sebuah ide dari coaching sehingga bisa menemukan solusinya sendiri, dan saya akan berusaha untuk melakukan coaching lagi supaya lebih baik lagi dalam melaksanakan coach ini Bu. Oh iya, terima kasih ya Ibu ya. Saya kira ini sudah cukup. Semoga kita bisa menjadi yang lebih baik lagi ya Bu ya. Amin. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.